Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja milik zat Allah Azza wa Jalla, zat yang telah menciptakan kita menjadi manusia, makhluk yang paling sempurna adanya apabila kita semuanya menggunakan akal pikiran kita untuk senantiasa berusaha taat dan berbakti kepadanya. Puji milik zat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan hanya untuk manusia yang selalu berusaha untuk taat dan berbakti, baik di siang hari ataupun di malam hari. Syukur milik zat Allah Rabbul Ghafur, zat yang menciptakan alam kubur sebagai nikmat yang paling luhur bagi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Rabbul Ghafur. Tetapi sebaliknya, kubur akan membuat tubuh menjadi hancur lebur, lebih hancur daripada bubur kalau kita tidak pandai bersyukur kepada zat Allah Rabbul Ghafur. Salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada hamba Allah yang telah membawa perintah salat, yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat sehingga kita selamat dan mendapatkan rahmat dari zat yang mempunyai sifat iradat. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyebarluaskan agama Islam, yang bisa menyelamatkan orang-orang Islam yang tenggelam di dalam neraka jahanam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan masuk surga bersamanya kelak di yaumul qiyamah. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah. Hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah sehingga kita mendapatkan rahmah dari zat yang mempunyai sifat iradah. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih membahas tentang suratul Fatihah. Kemarin kita telah membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seyogianya kita itu harus beribadah dulu kepada Allah. Jangan langsung meminta apa yang kita inginkan. Lalu di sini iyyaka nasta'in, kita meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Dan apa yang kita pinta dari Allah itu apa? Apakah yang Allah berikan kepada kita itu kurang? Banyak nikmat yang Allah berikan, kita bisa hidup, kita bisa berjalan, tubuh yang sempurna. Apakah nikmat itu semua yang Allah berikan kepada kita itu kurang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa kita itu meminta pertolongan kepada Allah? Apakah kita itu memang dalam kondisi tidak mampu, kondisi tidak kuat, kondisi tidak bisa? Kita sekarang kuat, sehat badan kita, berjalan bisa, bekerja bisa. Lalu kenapa kita harus nasta'in kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari kita orang yang mampu, banyak dari kita orang yang kuat, banyak dari kita orang yang bisa. Tetapi banyak juga orang-orang tersebut tidak mampu untuk melangkahkan kakinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasta'in di sini tujuannya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita harus masih nasta'in. Sehat udah nikmat, kita bekerja bisa, tetapi sholat belum tentu bisa. Kita bekerja bisa, tapi puasa belum tentu bisa. Kita punya kekayaan, tapi belum tentu kita itu bisa menginfakkan harta kekayaan kita. Kita punya kekayaan, punya kemampuan,
tapi belum tentu kemampuan kita itu bisa memberangkatkan kita untuk naik haji. Maka di sini nasta'in diperlukan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala diperlukan. Dan memang fitrahnya manusia seperti itu. Selalu merasa kurang, harta dia udah punya, maka masih meminta kepada Allah. Dia udah punya harta, tapi dia masih membuka lagi peluang-peluang untuk dia itu mendapatkan pundi-pundi harta. Lalu dia udah punya jabatan, dia masih mengejar-ngejar jabatan yang lebih tinggi. Fitrahnya manusia seperti itu. Dia udah punya istri, masih mencari lagi mamah muda. Sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in bukan hal-hal yang demikian, bukan hal-hal yang harta, bukan jabatan, bukan istri, bukan. Nasta'in memang meminta kepada Allah, tetapi meminta pertolongan untuk kita supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita meminta pertolongan kepada Allah? Apakah memang kita itu tidak mampu? Sehat badan kita, kuat ke sport center, kuat ibadah tapi ibadah dilewat. Padahal dari mes untuk ke sport center itu lewat masjid. Tetapi sport center itu lebih ramai daripada masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk olahraga kuat, tetapi untuk ibadah walaupun 2 rakaat itu tidak kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat bisa dilakukan bukan karena badan kita itu sehat. Zakat bisa kita keluarkan bukan karena kita itu orang kaya. Haji, kita berangkat haji bukan karena kita itu bisa. Puasa, kita melakukan puasa bukan karena kita itu kuat, tetapi semua itu atas dasar daripada nasta'in dari Allah, pertolongan dari Allah. Ibadah yang kita lakukan pada dasarnya semuanya ditolong oleh Allah. Maka sepantasnya ketika kita itu beribadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat dan lain sebagainya, kita itu tidak pantas menyombongkan diri atas ibadah yang telah kita lakukan. Oh, saya nggak pernah telat sholat berjamaah, subuh ada, duhur ada, maghrib ada, asar ada, isya ada, semua 5 waktu saya sholat berjamaah di masjid. Tidak pantas kita itu menyombongkan apa yang telah kita lakukan. Karena apa? Karena kita bisa melangkah, kita bisa pergi ke masjid, itu bukan karena kita sehat, tetapi karena memang Allah berkehendak untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung pada ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Nasta'in di sini meminta pertolongan kepada Allah. Pertolongan untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bukan jalan tol ataupun jalan di Kalimantan, ini banyak jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus ini apa? Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Memang harta itu bukan nikmat. Memang jabatan itu bukan nikmat. Nikmat yang paling besar bukanlah harta, bukanlah jabatan, tetapi nikmat yang paling besar adalah ketika kita mampu beribadah kepada Allah SWT. Beberapa pertemuan yang lalu telah saya jelaskan bahwa sholat itu adalah termasuk nikmat. Kalau iman kita lagi sehat, maka sholat 2 rakaat itu akan terasa kurang. Tetapi kalau iman kita itu lagi sekarat, iman kita itu tidak sehat, maka jangankan 2 rakaat, melangkah 1 langkah untuk pergi ke masjid aja itu susah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar adalah ketika kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta beribadah kepada Allah, lalu meminta pertolongan kepada Allah. Meminta untuk apa? Meminta pertolongan untuk ditunjukkan, untuk dibimbing langkah kita supaya kita mampu untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.